Manusia pada saat ruhnya keluar dia bertanya, wa qolal insanu, tadi semua. Ini apa yang terjadi? Gitu kan. Ini tubuh siapa? Sahabat, Abah kasih tahu, begitu. Ini tubuh siapa? Kamu tuh akan panik bahkan sampai 40 hari. Pada saat 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalian ada di situ. Sampai dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar itu adalah, sampailah datang malaikat memberitahukan bahwa kamu sudah bukan alamu lagi. Tapi keadaan kita saat itu, perasaan kita sama, gak ada beda. Makanya bagi kita real saat itu. Sama seperti realnya saat ini. Sama pada saat Bapak mimpi. Pada saat mimpi itu real. Tapi kenyataannya kan tidak real. Karena pada saat Bapak bangun, ternyata apa yang terjadi pada mimpi itu tidak terjadi. Nah, begitulah. Tuhan telah, karena keagungan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, membuat sistem antara dia dan makhluknya itu luar biasa. Tadi semua, ya. Nah, disinilah yang harus dipahami tentang hukum-hukum Tuhan, sahabat. Jangan sampai pada saat waktu, karena waktu itu akan tiba, pada saat ruh kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita kembali di jiwa kita dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih bahagia, hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sadar, ya. Dan kebahagiaan tentang kesadaran. Ya, maka ketenangan, kedamaian adalah kita harus raih sebelum kita meninggalkan ada dunia ini. Karena manusia yang keluar ruhnya dari jasadnya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak ridho, ya ada Abah sering ceritakan dalam kitab Daqaiqul Akbar, ya bagaimana adalah si ruh itu adalah tidak ridho melihat jasadnya yang terbujur tadi semua. Bahkan dia bertanya tadi semua. Tadi wa qolal insanu malaha itu pada saat idazul tergoncang jiwanya. Idazul jatil wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha. Itu sebetulnya bukan tentang kiamat kubro, tapi tentang kiamat kematian. Karena urusan kiamat hancurnya dunia ini biar urusan Allah. Ya, dan Abah jamin dari kalian tidak akan ada yang mengalaminya semuanya. Jadi kalau begitu nggak usah dipikirkan, itu urusan Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak mempersoalkan itu. Yang lebih penting kepada kita adalah bagaimana kita adalah mempersiapkan kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat kematian. Bagaimana lepas landas adalah ruh kita penuh dengan bahagia. Dengan undangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Tetapi kalau tidak ada undangan itu berarti kita adalah dalam keadaan akan sulit di alam barzah, ya. Bahasanya siksa kubur semua, ya. Kalau istilah-istilah Nabi kan hadis itu banyak menggunakan sanepan, ya. Boleh disebut siksa kubur, siksa apa gitu kan tadi. Alam yang dimana sahabat, antara alam dunia, alam akhirat, ada alam antara yang disebut dengan barzah tadi semua, ya. Bainahuma barzahun la yabdian. Di antara alam ini ada barzah tadi semua. Maka lepas landas kita dalam memang harus ridho. Bahkan itulah kata Allah, rodiyata mardiyah. Hanya orang-orang yang ridho melepaskan ruhnya. Maka itulah
Abah ajak pada kita. Daripada kita menolak, daripada kita ngotot bertahan, lebih baik kita ridho saja. Bahkan kita dambakan. Karena itu kepastian. Calon kaya belum tentu kaya, calon apapun belum tentu, tapi calon mati itu sudah pasti. Karena kullu nafsin da'iqah. Tapi da'iqatun adalah hanya mencicip saja, hanya berpindah. Maka itulah kata Abah. Betapa mengagetkannya kepada si ruh begitu melihat jasadnya terbujur tadi semua. Dan betapa barunya sadar si ruh yang selama ini kan tadi kita ini hilang kesadaran. Maka pada di alam dunia ini sahabat, justru kita ini ada pada kesadaran jasad. Maka disitulah betapa menangisnya si ruh pada saat keluar dari jasad. Selama ini yang dia bangga-banggakan, yang dia agung-agungkan, yang selalu merasa, aku adalah seseorang, aku adalah, nah itu barulah dia menyesali. Sebenar-benarnya. Bahkan ibadahnya pun hilang. Karena tadi ibadah yang dilakukannya dengan jasad itu. Maka itulah kenapa orang yang mati ibadahnya dengan jasad disebut al-mal'un. Adapun ibadah orang yang menggunakan ruh, almarhum tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kenapa? Adalah konsep dari awal itu adalah selalu demikian sahabat, adalah bagaimana belajar memfanakan diri. Abah tadi malam sudah ajarkan, bahkan dalam sholat tiada sholat sebelum tubadil. Ya, Allah tidak akan akbar sebelum kita serahkan. Adalah milik Allah pada Allah. Mana yang milik Allah pada Allah? 7 sifat ma'ani pada diri. Maka itulah dalam setiap amaliyah yang kita lakukan. Adalah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqin Allah. Maka disitulah orang yang menyadari adalah tentang jiwanya, tentang ruhnya. Maka dia pada saat keluar dalam keadaan ridho. Bahkan kata Abah, 40 hari sebelumnya dia sudah menikmati. Dia sudah diberikan informasi tadi semua. Kepada tubuhnya sendiri sudah diberikan tadi. Dari sulbinya, dari belakang itu adalah akan rasa sakit. Itu adalah pemberitahuan. Tapi dia senang. Karena seolah-olah adalah undangan pernikahan dengan Tuhan sudah dikirimkan kepada dia. Wahai hambaku sayang, sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan aku. Seolah begitu. Coba bayangkan kamu. Bayangkan betapa bahagianya kamu begitu tanda itu ada. Karena kamu tahu akan pulang kepada zat yang segalanya. Segalanya lebih indah, segalanya lebih agung, segalanya lebih enak, segalanya. Dialah segala sumber kebahagiaan. Tapi kalau tidak, maka dialah segala sumber kecelakaan. Inilah harus dipahami posisi Allah sebagai Jalal Qahar, posisi Allah sebagai Jamal dan Kamal. Sahabat. Maka itulah hari ini kita dalam setiap hari 1 jam Abah di waktu pagi, 1 jam di waktu malam adalah sedang mengingatkan tazkiyatun nufus, adalah sedang mengingatkan diri ini tadi semua agar selalu sadar. Jadi Abah tidak sedang mengingatkan siapapun karena Abah nggak tahu siapa yang melihat Abah hari ini. Tetapi pada dasarnya ingin menggunakan teknologi yang Allah gunakan, maka Abah ini live ya TikTok, Facebook dan juga YouTube ya. Karena barangkali tadi semua ya kita harus terus menorehkan sesuatu yang kira-kira bermanfaat ya. Atau setidaknya 1 jam ini tidak maksiat saja. Itu udah baik sebetulnya. Kan kalau 1 jam kita gunakan untuk ini, maka bagi Abah begitu. Abah tidak pernah merasa punya manfaat buat manusia. Tapi minimal adalah 1 jam yang Abah itu tidak lupa pada Allah dengan bicara ini. Tadi bagi Abah cukuplah. Ini sebagai 1 jam yang didedikasikan kepada Allah. Supaya kita ada waktu khusus. Ya, itulah tentang adalah mudawamah dari sahabat. Kenapa amaliyah itu bukan banyak. Tetapi yang penting mudawamah pada waktu yang juga mudawamah. Maka Abah suka ajarkan kalau kalian ingin belajar memfanakan diri, carilah waktu yang terbaik menurut kalian, yang kalian bisa khusus. Kalau Allah tuh senang kalau kalian menghususkan dengan dia. Duduk 1 menit, duduk 2 menit, duduk 5 menit, apalagi kalau sudah berjam-jam malam hari. Kamu merasakan asyik dari semua, luar biasa. Nah itulah baginda Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Nah itulah bukan karena ingin surga. Maka ditanya oleh Aisyah tadi semua, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah ada jaminan surga? Tadi semua. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi makhluk yang bersyukur? Nah ini sahabat. Jadi intinya adalah barangkali jangan pernah merasa
dinasehati oleh Abah. Jangan pernah merasa, dan Abah pun tidak pernah merasa ingin memberikan, karena itu satu kesombongan ingin mengajar manusia. Ya. Tetapi menggunakan waktu, memanfaatkan waktu adalah karena waktu ini adalah karena Allah pun sudah ingatkan tentang waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Karena manusia itu merugi. Jadi kalau kita ini, waktu kita ini kalau nggak digunakan baik, pasti kita ini lalai gitu kan. Maka itulah kenapa para ulama membuat ta'lim muta'alim dari semua. Walaupun nggak ada dampaknya, minimal waktu itu adalah waktu yang memang kita khususkan buat Allah, sahabat. Jadi Abah sedikit sebelum kita membahas bagaimana memfanakan diri, karena ini adalah sebuah proses yang harusnya kita, karena kalau tidak, itu Abah jamin itu semua arwah yang Abah sudah tahu, bahkan maaf ya, barangkali sulit bagi kalian, kita berkomunikasi, bagi kita nih sudah biasa berkomunikasi, tadi semua adalah bahwa sesungguhnya adalah manusia itu mati sampai 40 hari itu tidak ridho. Ingat itu. Bahkan hari pertama kalian keluar dari tubuh pun kalian sudah marah-marah sebenarnya. Kenapa? Karena kalian keluar dari bumi ini dalam keadaan kalian sedang berangan-angan, cita-cita kalian begitu banyak. Inilah maka kenapa agama mengajarkan jangan tulul amal, tapi pendekkan angan-angan tadi semua ya. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berat memikirkan tentang kehidupan ini. Jangan terlalu berat. Dan juga tentang anakmu. Percayalah anakmu punya rezeki masing-masing. Karena pada dasarnya anakmu itu bukan anakmu. Imam Sajili menjelaskan anak itu dinisabkan kepada ayahnya. Karena tadi penyebab saja datangnya. Sama seperti dosa, kata Imam Sajili, dinisbatkan kepada setan. Pada setan itu tidak berbuat apa-apa tentang perbuatan kita. Jadi dia dijadikan sababiah gitu kan tadi. Setan itu tidak pernah merusak dirimu sebetulnya. Hanya kenapa dosa itu dinisbatkan karena setan, pada iblis? Karena tadi seperti kenapa kamu, kata Imam Sajili, dinisbatkan kepada ibu bapamu, padahal sebetulnya kamu bukan milik ibu bapamu. Nah ini juga kepada kita. Lepaskan kemelekatan tadi, rasa memiliki tadi semua. Jadi percayalah, anakmu datang itu kamu hanya dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan untuk datangnya dia. Maka itulah Abah sering jelaskan tentang ayah jismani dan ayah ruhani. Secara tanajul kita dijemput ayah jismani lewat nutfahnya dia dari semua. Maka dalam tubuh kita sesungguhnya sudah ada bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, semua DNA-nya ada pada kita. Maka pada saat kita manusia yang baik, maka terselamatkan. Karena kita ini bagi orang tua kita ini 7 turunan. Dari ibu, nenek, bau, buyut, tadi jangawareng, udeg-udeg, kekait siwur, terus ke atas. Maka kita adalah lokomotif. Kita selamatlah semuanya ke belakang. Karena semuanya pada inilah hebatnya adalah teknologi Allah dengan teknologi DNA. Dari semua ya. Segala terikot dalam tubuh kita. Tapi itu tubuh, bukan ruh, ingat. Jadi yang disebut keturunan itu pada tubuh, pada jasad. Maka nggak ada hubungannya bapaknya Rasul, anaknya soleh, nggak ada. Bapaknya mursyid, anaknya soleh, nggak ada hubungannya. Tadi maka dikisahkan Nabi Nuh, anaknya Kan'an nyemplung, gitu kan tadi. Nabi Lut juga sama, gitu kan tadi semua. Ya. Maka Al-Quran mencontohkan luar biasa. Bagi kalian para perempuan yang soleha, jangan takut suamimu tidak soleh. Allah contohkan antara Aisyah dengan Fir'aun, kurang gimana hebat. Maka juga kalian bagi kita. Kalau tidak bisa mendidik istri, anak, Nabi Nuh aja nggak bisa kok. Nabi Lut aja nggak bisa kok. Maka di sini jangan sok kita ini merasa sebagai orang tua. Ya, tadi. Maka jangan menggunakan dalil upin. Jangan bilang kepada ibumu. Kamu juga, hei ibu, kamu tuh anak dari ibumu. Hei nenek, kamu juga anak dari ibumu. Dan saya semua. Jadi sudah jangan merasa. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari tentang siapa kita, siapa orang tua kita. Tetapi yang jelas, jagalah dirimu. Itulah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu ada di antaranya adalah menjaga diri kita. Menjaga diri kita, menjaga keluarga. Karena ada ibumu, ada bapamu, dan semua. Ya. Jadi sebenarnya itulah kenapa kemarin saya bertanya, apakah kita masih boleh mendoakan orang tua? Sebetulnya tanpa didoakan, kalau kamu baik, kebaikan itu semuanya buat orang tua. Ingat itu. Kebaikan segala yang kita lakukan oleh anak itu, maka semuanya akan sampai pada orang tua. Tetapi kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, anak,
Nah, tidak semuanya sampai pada orang tua selama orang tua sudah melakukan kewajibannya kepada kita. Tadi semua. Jadi ingat itu, kebaikan semuanya akan kembali pada orang tua. Apakah dia berbuat jasa atau tidak pada kita, semua akan akan sampai pada ibumu, bapakmu. Maka jangan terlalu khawatirkan. Yang penting khawatirkan dirimu, karena pada saat engkau tidak selamat, kau telah membuat mereka juga celaka. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Ya, nah ini ya sahabat, ya maka bagaimana adalah kita di alam dunia ini adalah bagaimana tadi kita dakul akbar. Jangan sampai pada hari kematian. Itulah yang Allah beritakan dalam kitab Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma. Itu bukan tentang bagaimana kiamat gonjang-ganjing, tetapi manusia pada saat ruhnya keluar dia bertanya, wa qala al insanu, tadi semua. Ini apa yang terjadi? Gitu kan. Ini tubuh siapa? Sahabat, apa kasih tahu? Begitu. Ini tubuh siapa? Kamu tuh akan panik bahkan sampai 40 hari. Pada saat 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalian ada di situ. Sampai dikisahkan dalam kitab Dakul Akbar itu adalah, sampailah datang malaikat memberitahukan bahwa kamu sudah bukan alamu lagi. Tapi keadaan kita saat itu, perasaan kita sama, nggak ada beda. Makanya bagi kita real saat itu, sama seperti realnya saat ini. Sama pada saat Bapak mimpi, pada saat mimpi itu real, tapi kenyataannya kan tidak real. Karena pada saat Bapak bangun, ternyata apa yang terjadi pada mimpi itu tidak terjadi. Nah, begitulah Tuhan telah, karena keagungan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, membuat sistem antara dia dan makhluknya itu luar biasa. Tadi semua ya. Nah, disinilah yang harus dipahami tentang hukum-hukum Tuhan, sahabat. Jangan sampai pada saat waktu, karena waktu itu akan tiba, pada saat ruh kita keluar, maka betapa bahagianya bagi kalian yang sudah sadar dari sekarang, bahkan ridho. Tunggulah kalau perlu. Nggak ada salahnya mengatakan, ya Allah aku rindu padamu. Ya Allah, ya Rasulullah aku rindu padamu. Ya Allah, ya Rasulullah tidak lagi yang kudambakan kecuali engkau. Maka rindukanlah kematian itu. Rindukan kematian itu. Karena kau nggak rindu juga tetap akan datang juga. Daripada kita nggak rindu dan itu datang, yang dikhawatirkan tadi adalah si arwah itu adalah protes, dia marah-marah. Coba kamu ngerti ya? Itu dia toel istrinya, dia toel suaminya, anaknya, bahkan kepada orang-orang yang memandikan jenazahnya dia marah-marah. Nah disitulah Abah tadi malam menjelaskan, kita harus bisa. Ruh kita sudah dari sekarang bisa mensolatkan jasad kita. Karena maaf ya, banyak orang hari ini yang menyolatkan jenazah. Takbirnya sih benar 4 kali, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Ya, karena tadi hakikatnya nggak ngerti. Kenapa takbir pertama dengan Fatihah? Kenapa takbir 2 dengan sholawat? Kan semua itu ada nas, ada mafhum nas, ada makosid. Dan tujuannya adalah mengembalikan tubuhnya, hatinya, ruhnya, dan syin. Itu 4 takbir itu. Itu upaya terakhir. Namanya juga, ya semoga saja barangkali. Nah itu. Nah, maka tadi kenapa ulama kita mengajarkan talqin kepada mayit? Ya mudah-mudahan gitu. Nah, itu. Padahal sebetulnya talqin itu bukan setelah mati. Tapi ulama kita mengajarkan sudah mati pun kita talqin. Talqin itu dari kata lakona yulakinu talqinan, seolah-olah dinasehati. Gitu. Orang lagi hidup aja dinasehati susah. Apalagi sudah dikubur. Tapi ulama kita yang namanya ikhtiar sampai titik penghabisan tetap dilakukan. Nah inilah hebatnya ulama. Mereka melakukan amaliyah walaupun mereka tahu itu mubazir. Dan karena pada dasarnya harusnya talqin itu pada saat kamu hidup. Nasihat itu kan talqin itu nasihat. Bimbingan, tuntunan, lakona yulakinu talqinan itu tuntunan pada saat kita masih hidup. Nah boleh gini ya, harus begini ya, begitu ya. Nah itu talqin tadi semua. Makanya inilah talqin itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita menuntun orang supaya begitu ruh ini keluar dalam keadaan bahagia. Dan Allah sudah mengundang, nah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki, pulanglah wahai hambaku sayang. Maka 40 hari sudah dikasih tahu dia, sudah diundang. 7 hari sudah diundang lewat matanya, 3 hari sudah diundang lewat mulutnya. 1 hari diundang lewat udalnya. Inilah terakhir dia berhubungan. Nah, disinilah yang akan muncul gambaran dirimu yang muncul dari pusarmu, itulah gambaran terakhir akan seperti apa kamu di kehidupan akhirat itu.
Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan awal. Tadi akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Itu semua ya. Nah inilah yang kita harus pahami. Maka kata Abah tadi semua, marilah daripada kita ini belajar mempanakkan diri dari hari ini. Jangan sampai tadi idazul akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yaumaidin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Disitulah kalian akan menangis. Karena apa yang dilakukan si jasad itu, dia akan melihat, ternyata selama ini si kampret ini yang menjegal saya. Ternyata si jasad ini yang kurang ajar telah membuat saya lupa pada Tuhan saya. Hari itu Pak, kita sadar sempurna. Barulah kita menyesal. Hari itu, itulah mereka goncang seperti goncang tadi semua. Kan baru sadar ternyata dirinya itu bukan jasad itu. Tapi adalah dia yang berdiri, yang hidup. Karena pada dasarnya kita nggak mati. Hanya lepas tubuh. Ingat itu. Tadi itulah makanya kullu nafsin itu adalah mu'annas adalah kullu nafsin da'ikoh. Da'ikotun sebetulnya adalah da'ko ya duku. Da'ikun. Tapi Allah menggunakan da'ikotun adalah supaya karena nafsun adalah mu'annas. Sementara da'ikotun juga adalah mu'annas. Kalau da'ikun adalah muzakkar. Maka sesungguhnya mati itu tidak ada. Yang ada hanya mencicipi. Berpindah. Akhirat, yang disebut akhirat adalah hidup di akhir. Tadi semua. Nah tergantung wal akhiratu khairu wa abqa. Hidup akhir itu jauh lebih indah. Lebih kekal. Wal akhiratu khairun. Lebih baik wa abqa. Dan bukan bako. Abqa. Di situ lagi. Itu juga. Nanti kita jelaskan apa beda bako dan abqa. Orang selama ini juga menganggap bahwa abqa bako. Bukan. Ya. Walaupun memiliki makna yang kemiripan tapi bukan. Tadi semua. Ya. Sama seperti kata syukur ya dan alhamdulillah. Sahabat. Maka kata tobat itu bukan istighfar. Maka kembali mempanakan diri itu tobat. Tobat itu tabayatumu taubatan. Asalnya Allah, kembalikan pada Allah. Bukan menjadi Allah, salah lagi. Itu orang menjadi Allah. Gitu tadi semua. Kembalilah. Karena sebenar-benarnya dirimu sudah tidak ada. Maka nanti Abah akan ajarkan bagaimana. Ada banyak cara untuk mempanakan diri. Banyak cara sebetulnya. Allah sudah ajarkan tentang mempanahkan diri. Rasulullah SAW ajarkan mempanahkan diri. Ulama seperti Imam Sajili, Imam Tuan Syabul Qadir, termasuk Ibnu Rus, termasuk juga Ibnu Arabi mengajarkan kepada bagaimana al-mutu qabla antamutu dalam itikad tadi semua. Supaya apa? Pada saat ruh kamu itu tadi, yang Abah ingin pada kalian itu tadi, supaya kita pada saat pulang itu penuh dengan kesadaran. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan tidak ingin pulang. Nah ini yang bahaya. Itulah yang dia akan marah-marah. Itu ya si jiwa. Itu bukan ruh, jiwa. Karena dia masih penuh kemelekatan. Belum diserahkan. Belum disucikan jiwanya. Masih melekat pada anaknya. Masih melekat pada istrinya. Masih melekat pada sawahnya. Pada kebunnya. Itulah si jiwa yang akan menderita di alam itu. Karena tadi dia harusnya kembali menjadi air. Dia menjadi minyak. Ya tentu. Walaupun sekecil apapun kamu minyak itu di samudra lautan ma'ul hayatnya Allah, kamu akan digonjang-ganjing di alam itu. Karena kamu tidak pernah ridho bahwa sesungguhnya engkau kembali ada asal air, kembali pada air. Asal Allah, kembali pada Allah. Itu sahabatnya. Maka Abah memberikan disclaimer dulu biar paham nanti prakteknya. Prakteknya sederhana. Sebetulnya tiap hari kita latih. Ya. Tapi yang penting adalah penyadarannya dulu. Karena tadi, wa qala al-insanu ma yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu, memperlihatkan amalmu tadi yang salah tadi. Barulah paman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oh, berarti apapun yang sudah saya lihat itu akan saya alami. Disitulah sahabat penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang luar biasa. Di situ dikisahkan nanti aku, ya Allah, bolehkah aku kembali setahun saja? Itu kata Allah nggak bisa. Ya Allah, bolehkah aku kembalikan 6 bulan saja? Karena kalau nanti aku 6 bulan, aku akan berbuat baik. Sampai 6 bulan, 3 bulan. Ya Allah, berikan waktu aku sampai 1 jam saja. Itu sahabat. Itu kisah tentang itu. Kejadian hari itu. Betapa menyesalnya kita. Kenapa menyesal? Karena selama tubuh ini, kita ini hanya 12%. Maka tadi kenapa kita takut tentang hidup, takut mati,
takut nggak bisa makan, takut kehilangan pekerjaan, takut anak nggak bisa kerja, takut menantu begini, takut begini, takut begitu. Karena kita adalah manusia tidur sesungguhnya. Kalau kita sadar, tidak akan demikian. Itulah perjalanan manusia itu adalah meningkatkan kesadaran di penghujungnya. Sidroh al-muntaha adalah apa namanya kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran Allah, kesadaran Rasulullah. Hilanglah kesadaran kamu tadi semua ya. Nah ini sahabat ya tentang karena hal itu kenapa Abah harus terus bahas karena hal itu akan dialami oleh semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka daripada itu dialami lebih baik ayo kita mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Maka kamu menyambutnya dengan penuh bahagia. Seperti pengantin yang diundang. Itulah kenapa Robi Adawiyah berdoa. Tiap hari, ya Rob, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Arabi, tadi semua ya. Hasan Al-Basri, Hasan Bana. Mereka selalu, ya Rob, segerakan aku. Segerakan. Ini sebaliknya, panjangkan umurku. Sama saja. Ya Allah, hei penjaga penjara. Tolong aku tidak mau keluar dari penjara gitu kan tadi semua. Padahal dia tahu susah senang tadi semua ya. Walaupun di sini pun pada saat kita sudah al-mutu qabla tamutu sudah ada surga. Maka kata apa? Surga itu setelah kita mati. Ketemu Allah itu setelah kita mati. Tapi kalau kita mati dalam hidup berarti sekarang juga ketemu Allah. Itu sebenarnya. Sekarang pun surga. Nah, inilah yang harus dipahami. Dunia ini fana atau bako, tergantung kamu melihatnya. Tadi semua ya. Nah ini ya sahabat, maka inilah yang tentang tobat. Tobat bukan ucapan. Istighfar itu ucapan orang bertobat. Tapi tobat itu adalah tadi. Kembalikan asalnya Allah kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikannya? Itulah cara kita belajar mempanahkan diri. Apa itu tubuh, apa itu hati, apa itu ruh atau jiwa, apa itu syir. Oh ternyata tubuh ini datang tadi ada fiilnya, ada asmanya, ada sifatnya, ada zatnya. Oh berarti fiil kembalikan pada asma, asma kembalikan pada apa sifat, sifat kembalikan pada zat. Kalau Abah suka contohkan, anggaplah tubuhmu baju. Baju kembalikan pada kain. Maka kain kembalikan pada benang. Benang kembalikan pada kapas. Begitu. Jadi selalu ya. Nanti kita Abah ajarkan bagaimana prosesnya, termasuk yang dohir batinkan, yang batin dohirkan, yang luar masukkan ke dalam. Tadi semua. Kan dari kullu syai'in yarji'u ila shol. Segala sesuatu yang kita lihat pada diri dua diri masukkan ke dalam. Gitu. Pada Allah gitu. Itu. Seperti kata Abah juga contoh. Asbak kayu masukkan ke dalam kayu. Kursi kayu masukkan ke dalam kayu. Pelapon kayu masukkan ke dalam kayu. Karena sebenarnya pelapon, kursi, gerobak, kusen itu adalah kayu. Jadi bukan kayu pada asbak kayu, jangan dibalik. Itulah tadi orang yang menjadikan makhluk dalil adanya Allah, Allah dalil tadi. Sama asbak dalil adanya kayu dan orang yang melihat kayu dalil adanya asbak. Karena melihat asbak adalah muhaddas, sementara kayu adalah qadim. Begitu. Berarti ada yang qadim pada diri kita. Ya. Maka itulah Syaitanillah ajarkan ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Nah, lihat dulu segala perkara ini. Nah segala perkara ini bagaimana cara menghilangkannya? Pandang semuanya sebagai wajah Allah. Nah bagaimana yang dimaksud dengan wajah Allah? Wajah Allah itu segala apa yang nampak itu wajah Allah. Segala yang wujud pada diri dan di luar diri. Pandanglah semuanya pada syuhudul kasrah fil wahdah pada Nur Muhammad. Kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Segala sesuatu kembalikan pada asalnya. Bukankah asalnya tadi? Laulaka lama holakul afwan. Semuanya berasal dari titik yang sama. Dari Nur Muhammad itu. Leburkan kembali. Masukkan ke dalam. Maka itulah yang dilatih antara Abah suka ajarkan. Khususnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini. Banyaklah. Kita latihan itu. Jadi, silahkan cari waktu yang baik sahabat. Ya. Nah inilah ya tobat. Tobat itu bukan tadi. Makanya beda tobat dengan istighfar. Istighfar itu untuk ucapan tobat. Sama kata pujian alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan syukur. Syukur itu beda dengan alhamdulillah. Maka tadi kalau alhamdulillah bisa bermakna lazim, bisa bermakna mutaaddi. Alhamdulillah. Tadi semua. Tapi syukur hanya bermakna mutaaddi. Kenapa syukur? Syukur berkaitan dengan ucapan.
hati dan perbuatan, baru syukur. Tapi pujian bisa hanya cukup dengan hati dan ucapan. Pujian itu. Maka tadi kenapa alhamdulillah itu bisa bima'na lazimi? Karena pujian kepada Allah itu terus menerus. Tetapi ada bima'na muta'adi. Pada saatnya Allah memberikan nikmatnya pada diri kita. Nah disitulah bahwa alhamdulillah itu adalah kita melihat secara muta'adi adalah. Maka tadi kata syukur. Jadi syukur itu tidak bisa disebut syukur selama kamu belum melakukan perbuatan dengan tubuhmu. Karena syukur itu ada tentang ucapan, hati, dan perbuatan. Nah tadi syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Jadi beda antara istighbar dengan tobat. Sama beda alhamdulillah dengan syukur. Tadi semua. Maka syukur itu selalu. Misalnya kita syukur. Tidak bisa. Makanya kenapa tidak ada bima'na lazimi? Karena tidak bisa orang itu, si dermawan, si baik. Sebelum dia memberi. Nah itu. Dengan perbuatan. Tidak ada. Terima kasih itu. Ucapan alhamdulillah itu. Pujian itu. Jadi alhamdulillah rasa syukur. Setelah dilakukan dengan perbuatan. Itulah disebut dengan syukur. Syukur. Jadi orang selalu alhamdulillah. Nggak cukup alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada ucapan mulut. Maka tadi alhamdulillah itu tentang ucapan dan hati. Tentara syukur, ucapan, hati, dan perbuatan. Dengan tubuh. Yang disebut syukur al-jawari. Bagaimana kita cinta pada Allah? Maka gunakan sebagai perbuatan adalah mengabdi tubuh ini disebut ibadah kepada Allah. Maka sholat itu adalah bukti tanda syukur pada Allah. Mengabdi. Dengan perbuatan. Bukan dengan hanya ucapan, saya berterima kasih, saya syukur. Hati juga, yakin. Tapi selama tidak ada perbuatan, itu bukan syukur. Maka itulah, lain syakartum lazidanakum. Orang yang syukur akan ditambah. Tadi, kalau kamu sudah berbuat, tadi semua. Jadi syukur itu, maka setelah kamu melakukan. Maka kenapa orang takwa, sedekah. Orang iman, sedekah. Orang ikhlas, sedekah. Orang khusyuk, sedekah dan zakat. Tadi semua. Orang hijrah, sedekah. Iman sempurna, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu sedekah. Mengeluarkan yang kita cintai. Tadi semua, ya. Nah inilah makanya juga sama dengan tobat. Jadi tobat, istighfar itu ucapan orang bertobat. Tapi walaupun kamu astagfirullah, tapi yang ada kamu sama aja bukan tobat. Itu ucapan. Tadi alhamdulillah ucapan orang bersyukur. Tapi belum syukur sebelum kamu mengeluarkan apa yang dengan badanmu. Kalau harta syukurnya sedekah. Tadi semua. Kalau ibadah adalah tubuhnya digunakan ibadah, gitu. Itu mengabdi kepada Allah, ya sahabat. Jadi kita juga sama, tobat juga sama. Jadi tobat, sahabat sudah tobat dengan istighfar. Istighfar itu ucapan orang bertobat, perhiasan, bedaknya orang tobat itu istighfar. Tapi istighfar itu bukan tobat. Sama tadi. Alhamdulillah itu bukan syukur. Syukur, alhamdulillah ucapan orang bersyukur. Tapi disebut syukur kalau sudah berbuat dengan badanmu. Dikasih tadi. Itulah kenapa alhamdulillah bima'na lazimi dan muta'adi. Karena muta'adi pada saat kita melihat perbuatan Allah memberi yang tanpa ujung pada kita. Nah, kita balikan. Nah, itulah sebagai syukur. Berarti kita tahu bahwa sesungguhnya yang kita miliki itu adalah dari Allah. Ya sahabat. Baik ya sahabat, ini Abah hanya menceritakan istilah-istilahnya dulu nanti bagaimana. Nah, bagaimana cara belajar mempanahkan diri. Banyak. Maka setiap hari kata Abah, biasakan tekuk lidah ke atas. Kamu sedang kerja di motor, di mobil, di apa. Pada dasarnya tadi, kalau kamu yang sudah ngaji kitab Daqaiqul Akbar, menyaksikan bagaimana orang sakaratil maut. Bagaimana ruh setelah keluar. Bagaimana ruh keluar di 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai 40 hari. Bagaimana ruh itu setelah 1000 hari. Itulah makanya juga ada orang peringatan natus 100 hari dan juga orang peringatan 1000 hari. Tapi kalau nggak ngerti hakikatnya, ya sama aja. Tadi semua. Hanyalah wayang yang bergerak sama seperti banyak orang sekarang sholat, nggak ngerti sholat. Yang penting ruku, sujud, itidal, ruku, sujud, itidal, ruku, sujud. Tadi. Dikiranya perbuatan yang baik, tapi kata Allah malah Allah mengancamnya. Nah, ini, wailul lil musallin. Semua. Tadi semua. Karena letaknya bukan di situ. Tadi. Maka itulah tobat juga dibagi. Ada taibun tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ada tawab. Ya. Ada tohirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tohirin. Maka ini tentang bersuci. Maka
Maka tadi, kalau kita masih junub, tadi, kesyirikan, apapun yang dilakukan tubuh ini, walaupun jidatmu sampai nong-nong segini karena sujud, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, sia-sia kata Allah. Karena bukan di situ letaknya. Allah nggak perlu disembah. Allah tidak butuh disembah. Allah itu hanya butuh dirasakan, dibuktikan. Itulah tadi dengan tubuh. Maka tadi, alhamdulillah ucapan orang bersyukur, syukur ada dengan perbuatan. Tidak disebut perbuatan, syukur, kata alhamdulillah sebelum kamu lakukan dengan tubuhmu. Itulah baru yang namanya alhamdulillah yang sempurna. Nah, gitu. Nah, itu ya. Inilah ya sahabat. Maka dan kita lihat satu ayat dalam Al-Quran. Itu pun cara mempanakan diri. Ada belajar wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, di dunia saja kamu itu akan nasibmu akan berubah. Maka nanti buahnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi syaratnya tadi, wabtagi dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Apa yang telah Allah anugerahkan? Penglihatan. Nah, inilah kata Abah. 7. Cara memfanakan diri, mengembalikan 7 sifat ma'ani. Maka sebelum bekerja, sebelum sholat, sebelum apa, lahayun. Aku tidak hidup. La ilmun. Aku tidak ada ilmu. La sami'un. Aku tidak mendengar. La basyirun. Aku tidak, aku budak. Aku buta. Aku tuli. Aku budeg. Aku bodoh. Aku mati. Itulah yang harus dikatakan. Nah, tadi man arafa nafsahu bil mauti itu. Siapa orang kenal dirinya mati, dia akan kenal. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Dia akan ketemu dengan Allah yang hidup. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu ada bil fana. Dia menyadari ternyata fana. Faqad arafa rabbahu bil baqo. Dia akan menemukan Tuhannya yang baqo. Maka tadi cara melatihnya adalah dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa? Tubuh kita. Kembalikan. Kullu syai'in yarju ila sholih. Kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Ruh kita dari Nur Muhammad, badan kita dari Nur Muhammad. Supaya nurun ala nurin. Kita ini. Ruh kita samsun, badan kita badrun. Kembalikan. Tadi semua. Ya. Karena yahdillahu li nurihi mayyasha itu kalau seandainya anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu. Nah, kembalikan kepada cahaya. Kita bukan materi. Materi kembalikan pada energi, energi kembalikan pada cahaya. Itu dalam itikad ilmu fisikanya. Tetapi dalam pelaksanaannya tadi, wabtagi prima ataqallahu darul akhirah. Berarti kalau seandainya kamu mata dianggap sebagai mata yang melihat, nah sekarang jadikan negeri akhirat, maka matamu itu dah basornya Allah. Basirnya Muhammad, basornya Allah. Begitu. Berarti sekarang bukan lagi mata. Bukan kamu yang melihat, tapi Muhammad. Rasulullah. Maka tentu penglihatan kita dengan penglihatan Rasulullah beda. Disinilah orang menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Kok ada orang bisa menafsirkan kedalamannya begitu dalam? Karena menggunakan penglihatan Rasulullah. Basir. Tetapi begitu udah menggunakan penglihatan Rasulullah, sebenarnya kita sedang menggunakan penglihatan Allah. Basor. Maka disitulah kita akan menyaksikan yang tahu firman Allah hanya Allah. Disitulah orang itu sudah martabat dia. Dia berkata bukan dirinya. Maka juga sahabat perkataan Nabi Muhammad. Karena beliau itu berkata sebagai dirinya sebagai adalah ayah putra Abdullah. Tapi beliau terkadang berkata sebagai Nur Muhammad. Ingat itu. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullahnya sudah panah. Maka itulah kenapa sudah nggak disebut-sebut lagi. Maka dipanggillah beliau Yasin, Toha, Ya Yuhal Muzammil, Ya Yuhal Mudasir, Tosin, Mim. Dan nama-nama beliau ada ratusan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah panah. Nah disinilah orang sekarang salah lihat kepada Muhammad Dohir, Muhammad Syariat. Padahal beliau sendiri kayak contoh kata beliau. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Itu yang bicara bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi Nur Muhammad. Beliau aku. Nah tadi kan ada aku 4, aku 3, aku 2. Beliau pun sama. Maka yang makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah. Rasulullah itu adalah ruhnya beliau. Walakin Rasulullah yang ada pada diri kita. Jadi kita bedakan. Pada saat itulah makanya orang suka pengujud. Mana ucapan Nabi Muhammad, mana ucapan hakikat Nur Muhammad. Bahkan Allah pun dalam Al-Quran sahabat. Bicara pada beliau, tapi kebanyakan bicara pada Nur Muhammad sebetulnya. Ya.
dalam Al-Quran itu. Allah menyebut nama Muhammad, itu pasti ada. Itu dimensinya bisa pada majazi, bisa pada hakiki, bisa pada harid, bisa pada Muhammad hak. Semua. Ya. Itu tergantung orang yang tadi. Bahwa sesungguhnya watil kal amsalu nadribu halinnas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Jadi hanya tergantung kepada orang. Itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu punya 7 lapis. Ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ya. Nah inilah cara mempanakan diri. Maka jadikan dirimu Rasulullah Muhammad. Tadi sunnah. Apanya? Ruhmu. Maka dalam sholat, yang sholat itu apa tadi malam? Takbir. Begitu Allahu Akbar, hilanglah si Adam itu. Hilanglah kamunya. Apa yang dihilangkan? 7 sifat ma'ani. Dengan apa? Dengan wudu. Apa itu wudu? Memisahkan. Bukan mata yang melihat tapi basot. Itu wudu sebenarnya. Maka tadi kenapa dicuci wajah? Kenapa masukin air? Oh, bukan napas. Bukan hidung masukin istinsar. Tapi ternyata yang dimasukin adalah hayat. Hidup. Sirullah. Napas masuk, napas keluar. Oh, istinsar itu. Nah, berarti sekarang sudah jadikan negeri akhirat tuh. Dikembalikan. Sehingga hilanglah kamu yang ada hanya wujudullah. Ainullah. Yang bertubuhkan Muhammad. Mim hamim dal. Itulah cara mempanakan diri. Dan itu asyik sahabat. Maka kenapa orang-orang yang orang-orang Shaolin itu bagaimana dia melepaskan ginkang dengan semedi. Termasuk juga ada orang yang sekarang itu Tai Chi di Cina. Itu sebetulnya adalah sedang menyambungkan tadi kepada yang disebut energi prana atau apa istilah mereka itu. Padahal sebetulnya itu energi Tuhan. Sebenarnya. Dengan yoga mereka itu. Ya. Kita ungkat-ungketan tapi nggak pernah nyambung sama Tuhan. Maka orang Islam makin lama makin belangsak, makin susah, makin jadi jongos, hilanglah kebahagiaannya. Jadilah negara yang terbesar dalam korupsi, negara yang terbesar di dalam judi. Maaf. Ini harus dirubah. Kapan lagi kita? Kalau tidak, karena tidak melakukan ritual tanpa spiritual, semua tanpa ketersambungan, terkoneksi, semua. Ya. Jadi mempanakan diri tadi bisa dengan tadi mengembalikan wudu. Maka wudu itu cuci tangan. Cuci tangan itu wudu. Tapi sebenarnya kau kembalikanlah kepada sifat kudrat irodat pada tangan ini. Kumur-kumur itu wudu. Wudu itu artinya memisahkan. Sekarang bukan lagi mulutmu yang ngomong, itu kalam. Sama juga wajah. Bukan wajahmu lagi, tapi wajahnya Allah. Wajah Allah itu segala. Apa? Ini ciptaan Allah kan? Ini wajah Allah. Maka sekarang kamu suka bukan wajahmu, tapi wajah Rasulullah dan wajah Allah. Gitu. Nah, sekarang juga sama. Cuci telinga. Wudu. Wudu itu artinya pisahkan. Jangan kamu ngaku yang dengar itu kamu. Itu wudu. Ini telinga dicuci tapi nggak wudu-wudu. Maka akhirnya wudu jalan, telinga dicuci, apapun didengar. Tadi semua. Mulut kumur-kumur tapi terus memaki orang, maksiat, kemudian menghina orang, menyakiti orang dengan mulutnya. Tangannya dicuci begitu ke kantor, korupsi, tadi karena nggak wudu. Tadi yuhibbut tawwabi, tawwab. Tadi maka ada tohirin, ada tawwab, ada taibun, ada al-inabah. Nah, harusnya al-inabah, kembalikan tubuh dohirmu sebagai fiilnya, kembalikan hatimu sebagai asma'nya, kembalikan ruhmu sebagai sifatnya, kembalikan sirmu sebagai zatnya. Itulah yang disebut al-inabah. Al-inabatu ila daril khulud, berarti kamu sudah mati sejeroning urip, dan insya Allah urip sejeroning mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yanhiluna min daril fana ila daril baqa. Jadi itu ya amaliyahnya. Jadi dari apa? Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kembalikan dengan wudu. Berdiri kaki kudrat irodat. Berarti sekarang yang berdiri, berarti yang sholat itu ada 7 sifat ma'ani. Yang takbir adalah kudrat irodatnya. Yang berdiri kudrat irodatnya. Yang berkata kalamnya. Yang melihat sujud basornya. Yang mendengar samanya. Tumaninah dan tartib datang dari ilmunya. Habislah kamu. Itulah tubadil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kalau gitu sekarang Allah udah akbar pada saat kamu sudah hilang. Itulah cara melatih panah dalam sholat. Ya. Cara mempanakan. Nah, juga itulah kenapa dibagilah ada syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Syariat tentang tubuhmu. Apapun yang dilakukan oleh tubuh,
oleh lisan itu disebut dengan syariat. Zikirnya disebut zikir syariat. Zikir syariat apa saja? Contohnya adalah la ilaha, itu zikir syariat diucapkan. Apalagi sholat. Sholat itu zikir syariat karena dilakukan dengan tubuh. Itu zikir syariat. Tapi di situ kalau belum tubadil haram, maka takbiratul ihram tutuplah. Kalau tidak ditutup haram. Najis. Emang Allah mau berhadapan dengan kamu? Gitu tadi. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak akan bisa menyentuhnya kecuali yang mensucikannya, yang sudah bebas dari junub kesyirikan. Tadi semua. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sudah serahkan. Awwalul muslimin itu adalah 7 sifat ma'ani. Kembalikan, sesungguhnya adalah itu milik Allah. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka sebelum sholat berdirilah di tempat sujud. Lepaskan tubuhmu. Aku 4-mu. Tadi semua. Ya. Allahu Akbar. Maka sekarang yang berdiri itulah Rasulullah Muhammad. Ruhmu yang sholat. Nah itulah nanti. Pada saat tadi kata Abah. Pada saat ruh itu sudah sholat. Begitu keluar dari tubuh. Bahagia dia. Lain pada saat ruh tidak pernah sholat. Yang sholat jasad. Menangis dia. Dan apalagi Allah sudah sampaikan tadi. Allah perlihatkan amal mereka. Ternyata yang dilakukan oleh jasad itu. Selama ini tahajudnya pakai jasad itu. Selama ini yang sedekah jasad itu. Selama ini yang umroh jasad itu. Karena selama ini yang ada jasad itu. Sementara jasad itu hancur. Hancurlah amal ibadahnya semuanya. Tidak ada sia-sia. Karena ibadah itu adalah oleh dia yang tidak hancur. Ya tadi, maka tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Dan Allah sudah meniupkan ruh. Sebagian ruhnya pada kita. Untuk kita berhubungan dengan dia. Itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. Itulah. Al-mu'min kita. Yang orang beriman yang sudah tadi. Yang sudah telanjang. Al-imanu uriyanun. Yang sudah walibasuh taqwa. Cerminan Allah al-mu'min. Zat Allah. Sifat itu ya zat. Maka tadi juga. Yang kedua untuk mempanakan diri. Rasakan adalah. Kamu jadikan dirimu sifat. Tapi sifat itu muncul dari zat. Karena sifat sebenarnya sifat Muhammad itu adalah. Kan tadi. Manusia itu hanya baru kenal Allah dari sifatnya. Yang disebut dengan Muhammad. Yang terpuji. Semua ya. Nah inilah yang juga sama. Sesungguhnya sifat itu adalah zat. Al-insanu siri. Al-insanu siri. Adalah wasiri sifati. Dan wasifati la ghairi. Ternyata insan itu adalah rahasiaku. Dan rahasiaku ada tiada lain daripada aku. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Itu pun sudah kembali. Nah itu. Atau juga tadi kata Abah. Pada saat kata Sya'atailah. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Nah si asbak kayu ini. Tadi cara mempanakan dirinya adalah tadi. Kenali dirinya. Sebenar-benarnya dirinya. Bukan kayu ada pada asbak. Tapi asbak inilah yang ada pada kayu. Bukan Allah pada kita. Kitalah ada pada Allah. Ingat paham itu. Beda. Maka ada Allah. Tadi dalam hikam itu ada makhluk dalil adanya Allah, ada Allah dalil ada makhluk. Ada orang asbak dalil adanya kayu, ada kayu dalil adanya asbak. Nah, di sini kesalahan kebanyakan manusia, bahkan di kitab-kitab tauhid kita masih makhluk dalil adanya Allah. Ah itu bahaya itu. Pada saat makhluknya tidak ada hilanglah Allahnya. Tadi semua. Karena Allah padahal bukan karena adanya atau bukan tidak adanya. Tadi semua. Karena dia selalu ada. Nah, itu yang harus dipahami. Maka bagaimana cara mempanakan diri si asbak kayu ini? Tadi sebenarnya diriku adalah tidak ada. Leburkan tadi. Wabdagi fima ataqallah. Kalau si asbak kayu itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbuat. Nah sekarang kembalikan. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Kembalikan pada milik kayu. Dan dia lebur. Satukan. Itulah yang disebut ahad. Ahadkan. Tadi semua. Ya. Bahwa sebenar-benarnya diriku. Nah disitulah. Maka nanti akan muncul ada perasaan dari hati. Aku Allah. Dan diriku tidak ada. Nah itu akan muncul. Bukan ucapan mulutmu. Tapi nanti dia akan datang dari hatimu sendiri. Dia akan selalu berkata, aku Allah. Aku Allah. Aku Allah. Dan dirimu wahai jasad tidak ada. Itulah kenapa kata Abah. Ruh itu dari mulai awal adalah bagaimana ruh itu adalah. Sejak hari pertama ditiupkan dia terus mengingatkan si jasad. Hari pertama Allah, Allah. Hari ke-7 Allah, hak. Hari ke-40 Subhanallah, Subhanallah.
Begitu selesai jasadnya, alhamdulillah. Begitu sempurna jasad yang ruh 7 bulan, dia bilang Allahu Akbar. Tapi sebelum lahir, Tuhan itu ruh ngajarkan. Dikira apa? La ilaha illallah. Supaya nanti begitu dia lahir, dia mampu menafikan sebenar-benarnya kamu. Hei, itu kan diskusi panjang itu. Sebelum ruh ditiupkan pada tubuhmu itu. Kade ya, nanti kamu hati-hati ya. Dan kamu lupa lu, kata Allah. Alastu birabbikum. Maka itulah sahabat, Abah latih di sini itu dengan menyelam ke dalam kolam. Tadi semua. Untuk menafikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadilun, la muridun, la mutakalimun. Menyelamlah ke bawah air. Lap. Silakan kalian yang ada kolam renang di rumahnya, atau barangkali dekat sungai di rumahnya, dekat laut di rumahnya, boleh dilatih. Kenapa sih dengan menyelam? Tadi semua. Karena pada saat kita menyelam itu nggak ada bedanya. Adalah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, nggak ada bedanya pada saat kita di dalam kandungan ibu, ketuban. Ditutupi dengan air ketuban. Matamu tertutup ketuban. Telingamu tertutup ketuban. Mulutmu tertutup ketuban. Seluruh tubuhmu tertutup ketuban. Sehingga kau bisa berkomunikasi sadar. Waktu Allah nanya, alastu birabbikum, kau jawab. Kenapa? Karena tubuhmu tertutup. Begitu katamu terbuka di alam dunia ini. Matamu punya kamu. Telingamu punya kamu. Mulutmu punya kamu. Tertutuplah dia. Itu sahabat sebenarnya. Kenapa harus ada konsep al-mutu qabla namutu? Sampai Allah dalam baginda Nabi bersabda, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Dan kalian bisa melihat Tuhan kalian sekarang dengan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas kalau kalian melihat dengan mata Tuhan. Tadi bagaimana mata Tuhan tadi? Wabtaghi fima ataqallahu. Kembalikan, sesungguhnya aku tidak bisa melihat, tapi basar. Semua ya. Yang melihat itu Allah, basar. Semua ya, sahabat. Aku tidak mendengar, tapi yang mendengar itu sama. Begitu. Jadi itulah cara mengembalikan, diantaranya adalah banyak metodologi zat dan sifat, ada tentang apa namanya juga tentang dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sama. Alif, lam, hu kembalikan kepada lam akhir kembalikan lam awal kembalikan pada alif kembalikan pada tasjid. Itu juga kembali tarki. Ada semua. Sebenarnya tubuh gerak karena hati asma Allah digerakkan oleh ruh digerakkan oleh apa namanya oleh nur Muhammad. Ada semua ya. Oleh syir digerakkan oleh zat, kayak itu. Nah itu zat. Pada saat zat itu perbuatan, nampaklah pada syir. Pada saat syir itu nampaklah pada ruh. Pada ruh itu dihilangkan, nampaklah pada asma. Hilangkan asma, nampaklah pada fi'il, tubuh. Maka tadi yang disebut mi'raj itu harus latihan kita. Pulang dan pergi setiap hari pada Allah. Pulang. Terus latih tiap hari. Tanajul, tarki. Dan semua. Af'al, asma, sifat, zat. Tapi baru dirasakan. Lidah ditekukan. Maka diantaranya juga adalah menyelam ke dalam air. Maka ucapkan pada dirimu, ya, di bawah itu adalah serahkan pada saat kamu tidak lagi bisa melihat karena di dalam air, tidak lagi bisa mendengar di dalam, itu akan melatih jiwamu mulai bisa komunikasi dengan Allah. Itulah yang disebut dengan takholli. Takholli itu tadi menyerahkan. La hayyun la ilmun, itu takholli. Takholli sebetulnya mengembalikan, melepaskan. Tahali, akhirnya kembalikan jadi apa? Yang tadinya kamu mata, sekarang basar. Tuh, tahali. Akhirnya lama-lama karena kau sekarang, itulah kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Ya, semua. Dan juga buat teman-teman semua, biasa melatihkan yoga. Ya. Dalam yoga itu adalah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut. Itu yoga. Ya. Orang yoga. Yang oleh orang-orang kampret disebut liko. Semua dan dijual belikan itu biasa. Abah saksikan di Cina itu untuk yoga. Bagaimana kau sebetulnya napas kembalikan, kau kembalikan penglihatan, kau kembalikan pendengaran, kau kembalikan rasa ini semua. Itulah sembelih diri, itu pun mempanahkan diri. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang menjual liko, karena tidak ada yang begitu itu dijual belikan, nggak ada gunanya. Semua. Karena liko itu bukan itu. Itulah tadi semua. Itulah gerombolan orang-orang hanya sebatas menipu orang lain. Ketidaktahuan orang jual liko. Dan 5 juta,
10 juta. Apa yang gini dijual? Bukan di situ sakralnya yang harus kamu pahami. Selama matamu kamu tutup begini, tetap matamu nggak dikembalikan. Itu bukan sama saya ngapain digini-gini. Tapi masih matamu. Ngapain ditutup begini? Kalau masih telingamu, kembalikan. Wudhu, lepaskan. Nggak usah begini juga bisa. Tadi semua. Orang dianggap duit. Waduh, bos itu. Lu aja nggak mau dibuka. Kenapa? Karena lu jadi duit itu semua. Makanya Abah muncul itu karena tadi banyak penipu di dalam pelajaran ilmu rohani. Orang yang ingin belajar Tuhan malah sengaja ditipu. Ada yang sampai datang ke Abah korban. Orang syahadat, hakikat dia bayar katanya 10 juta. Ya Karim. Kamu tuh harusnya kalau kalian sadar, mana ada Tuhan butuh duit. Dari semua. Orang yang sudah membukakan itu berarti sudah martabat dia. Man arafullah fahuwa Allah. Allah nggak butuh duit. Dari semua. Ya. Makanya hati-hati ya. Karena Abah udah ribuan orang yang datang ke sini. Kan korban-korban itu tadi semua. Karena itu tadi karena belajar agama kalian terlalu bernafsu. Seharusnya kita belajar agama tidak usah terlalu bernafsu. Tadi semua. Jangan menggunakan nafsu. Tadi semua. Nah tadi nafsu itu adalah raga kita. Maka tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya kita ini adalah ibadah tapi dihancurkan oleh iblis. Kan tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wa la ubyanahum ajmain. Ya. Tadi. Inilah ya Allah ya Karim. Nah, nanti apa yang belum Abah bongkar ada lagi modus rohani tapi menyebutnya bukan liko. Menyebutnya ada yang menyebut salat jati, ada yang menyebutnya salat mi'raj, ada lagi tadi semua. Ya Karim. Jadi hati-hati ya sahabat Abah dimanapun berada, waraslah dalam belajar ketuhanan. Waraslah. Selama ada orang yang mengajarkan kamu sesuatu, buka mata batin, apalah. Itu paling-paling ditanamkan jin, karena yang bisa melihat jin itu jin, ingat itu. Bedakan kasab dengan, maka beda indigo dengan orang kasab. Orang indigo itu tadi. Maka kenapa? Orang yang bisa melihat jin itu jin. Penglihatan jin lah. Tadi semua. Tadi semua. Maka tadi. Yang bisa melihat Allah hanya Allah. Penglihatan Allah. Tadi. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Maka tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan penglihatan kita ini. Tapi penglihatan Allah. Nah, ternyata penglihatan kita pun penglihatan Allah. Karena di sini ada mata, ada basir, ada basor. Tuh. Di sini ternyata ada telinga, sama, ada sami, ada sama. Berarti disitulah nur insan, nur Muhammad, nurullah dalam setiap dalam diri kita semua. Ya. Sehat semua sahabat semua tadi. Maka apalagi yang bisa kita lakukan adalah tadi ya. Adalah dengan duduk ya. Kaki kiri naikin di kaki kanan, tangan kiri di atas tangan kanan. Tadi. Kalau di dalam apa namanya Candi Borobudur itu tadi, Kamadatu, Rupa Datu. Nah tadi mempanakan diri itu ada pindah dari Rupa Datu ke Arupa Datu. Orang Buddha aja ngerti kok. Tadi, Sang Buddha Gotama itu melepaskan dirinya tadi dari Rupa Datu ke Arupa Datu tanpa wujud, tanpa semua. Karena tadi semua. Maka inilah kata Abah. Marilah kita menjadi satu napas, satu udara. Bahwa diri kita bukan ini, pejamkan mata kita, tekukan lidah, sadari bahwa sesungguhnya siapapun kita, satu napas, satu udara, seudara seluruhnya dengan siapapun dimanapun. Itulah sesungguhnya tentang marifat itu adalah napas masuk, napas keluar yang kamu sadari, ya sahabat. Maka ada bagusnya kalau bagi kalian yang tadi ada dekat dengan kolam renang, boleh kalian menyelam ke dalam. Bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam pada saat kita menyelam ke dalam kolam? Boleh penyerahan. Jadi nyelam ke bawah, lidah ditekuk ke bawah, lep ke bawah, katakan dalam hati la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir, la qadir, la murid, la mutakalim, la mawjudun bihaqqin Allah. Kalau kuat 2 kali, 2 kali. Habis itu kamu naik ke atas. Tarik nafas, kamu nyelam lagi ke bawah. Bisa lagi dengan tadi, tahan lagi nafas, lidah tekuk ke atas, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah adalah batinku, Muhammad Rasulullah adalah dohirku. Naik lagi ke atas. Ya. Naik lagi, turun lagi ke bawah.
Terus biasakan. Katakanlah Allahu hayyun, Allahu hakun. Berarti kalau bilang Allahu hakun, yang nyata ini Allah yang ada. Tapi kamu jangan ngaku Allah. Yang nyata ini Allah. Allahu hakun. Allahu hayyun, yang hidup pada napas ini Allah. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Nah, kalau kamu sudah biasa begitu, nanti kamu tidak akan lagi bersandar pada manusia. Kamu rasanya sudah merasa cukuplah Allah kepada kamu. Itulah kalau kamu sudah qiyamuh binafsihi, sudah berdiri sendiri. Sudah tidak butuh bantuan makhluk dalam perasaanmu. Kamu sudah tegar bersama dia. Dengan zat yang matanya. Allahu qayyum, Allahu wadud. Allahu wadud, Allah yang maha mencintai, menyayangi, menjaga. Maka itulah nyelam ke bawah. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu ajid, Allahu jabar, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basyid. Ya. Naik lagi ke atas. Itulah. Ya. Atau sama dengan menutup itu. Ya. Menutup itu adalah di waktu tertentu oleh kamu kembalikan. Tapi bukan hanya menutup itu, tapi kesadaranmu bahwa sesungguhnya kembalikan lahayun adalah kamu tidak punya penglihatan, kamu buta, kamu budeg, kamu bisu, kamu mati. Itulah fungsinya menutup. Begini terus, tapi malah nggak mati-mati. Yang dicari-cari cahaya apa? Tadi semua. Inilah. Tadi semua. Dijadikanlah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 1 duit, tingkat 2 duit, tadi semua sampai 10 duit. Akhirnya setelah 1 tahun habis 100 juta katanya, bah. Nah, baguslah kamu belajar itu. Apa namanya? Dukun lintuh penyakit matuh. Kamu tetap tidak malah makin terhijab dengan uang itu. Karena ada orang yang sudah mengeluarkan uang sampai sekian puluh juta, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, merasa. Karena dia pikir setelah dia itu akan merasakan perbedaan yang inilah. Karena ditipu oleh orang-orang tadi. Padahal sama saja. Akhirnya malah justru sekarang yang tadinya nggak ada kemelekatan, waduh uang saya 5 juta, waduh uang saya 7 juta. Ini yang abah kesini, aduh bah, pada uang itu kalau seandainya saya pakai modal. Nah, kamu akhirnya sudah belajar liko, malah sebaliknya sekarang kamu lebih melekat dari sebelumnya. Karena kamu nggak ngerti konsepnya. Dan kamu datang kepada orang yang salah. Dari semua. Rampok, memanfaatkan orang bodoh. Dari semua. Ya. Maaf sahabat ya. Abah tuh gahar, ada marah kepada orang-orang yang semacam begitu. Karena mana ada ruhani itu bisa dijual belikan. Dari semua. Ya. Dan segalanya tadi. Ibadah sadar al-amalu suwarul qaimatun wa arwahuha wujud. Karena kebanyakan ahli rohani gitu sebetulnya dia nggak ngaji kita. Nggak ngaji dia sebenarnya. Hanya baca-baca dari sumber-sumber tapi dia nggak ngerti tadi semua. Akhirnya tadi menjadi guru-guru gadungan. Dan bicaranya sih bagus karena bicara mah gampang. Semua ya. Tetapi sesungguhnya dia itu adalah tidak landasan yang kuat. Maaf ya sahabat. Karena ini karena tadi kemarin datang lagi ke abah tamu yang sudah korban 300 juta. Ingin belajar liko semua ya, coba udah tingkatan berapa, saya udah pada 15 bah, tapi masih sudah nggak ada bedanya ya. Saya bilang tadi sampai kamu mati nanti kamu sampai tingkatan 2000 terus duit tadi semua, karena pada dasarnya dia sendiri yang ngasih itu bingung sebenarnya, maka ditingkatkan. Kenapa dia menaikkan tingkat tadi? Karena tadi dia bingung, kalau bilang stop di situ nggak ada hasilnya, tapi kalau bilang ini daripada hasilnya di situ lebih baik naik tingkat 1 tingkat lagi, naik 1 tingkat lagi. Lama-lama habis kolor tadi semua. Dan kamu tetap jahil tadi semua. Karena bukan di situ tauhid itu sahabat. Ya. Itulah lucu. Kok orang bicara tauhid tentang Tuhan tapi semua yang ada dia. Hanya nipu orang tadi semua ya. Maaf ya. Karena kemarin Ka'bah ini ada korban beberapa orang. Ya. Dan nah inilah yang terjadi, yang kata Abah adalah Abah sedih dengan kejadian Abah sekarang ini semua ya. Tapi mudah-mudahan maka Abah buka supaya tidak ada lagi korban baru. Ayolah belajar dengan sempurna. Belajar tentang ilmu syariat, datanglah ke guru kalian di pondok-pondok pesantren. Tapi tidak cukup belajar dari mereka, karena kalau mereka tidak semua juga ngerti ilmu ma'rifat ya. Ya. Sama saja kalau kita mau supermarket, beli minyak di warung ini, beli ini di warung. Enak kita ini berguru itu begitu ya.
Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Abah lihat tulisan, jadi bagaimana caranya itu? Ya lebih tadi kata Abah, pilihlah waktu kalian yang terbaik. Semua. Tetapi juga jangan lupakan mandi tobatnya. Jangan lupa mandi tobatnya. Karena terutama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Karena tadi penghalang kita tubuh kita ini. Tadi. Nah inilah yang harus kita lawan. Maka kata Nabi, la hijabaka illa biwujudika. Ya. Itulah sampai Nabi Muhammad bersabda, wujuduka danbun. Terus lawan tubuh kita ini. Napikan. Semua ya. Tadi. Ya, biasakan. Kemudian carilah tempat gelap kalau bisa. Ruangan kamu bikinlah dari kain hitam ya. Itulah para sufi itu duduk di tempat gelap ya. Supaya apa? Hilang dirimu. Itu juga cara menghilangkan diri tadi semua. Tapi orang yang sudah liko, beneran liko tadi sahabat, itulah kenapa liko itu duduk terus tempat gelap. Dan itu kenapa? Supaya kalian bisa menyaksikan cahaya yang benar. Karena walaupun kalian begini, wah lihat cahaya sedih dari ujung manapun itu akan akhirnya dicari-cari jarinya, pinas ini. On itu semua ya. Cahaya itu pada saat kamu sudah liko beneran, kamu masuk ruangan gelap, ruangan itu terang beneran. Bukan dengan cahaya apapun. Itulah cahaya yang datang dari hatimu sendiri yang menerangi ruangan itu. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.